50.000 per minggu. Bayangin, irit banget. Saya beli ikan tongkol cuma 10.000 satu. Ayam pejantan unbelievable bisa ada yang harganya 10.000, you know. Saya juga bingung Indonesia nih, ayam apa itu? Tapi luar biasa kita survive di Bandung itu. Nah, saya ingat banget saya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan mau memberkati aku? Kita mulai Tangan Pengharapan itu kan kita nggak kepikiran bikin yayasan gitu loh. Saya cuma lihat anak-anak itu susah dan saya mau bantu mereka. Dari kecil, dari 5 anak itu. Di tengah kesusahan saya, di tengah pergumulan hidup, Tuhan ngomong gini, aku yang tahu hatimu. Aku Tuhan yang tahu hatimu. Mungkin ada Anda yang seperti saya hari ini. Anda udah sesak dengan hidupmu. Kayaknya hidup gini-gini aja. Usaha segini-segini aja. Beban besar, tanggungan banyak, tapi penghasilan gitu-gitu aja. Maybe Anda juga udah capek dengan hidupmu. Saya kasih tahu. Mari setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini. Tuhan bilang, I know your heart. Jadi intinya Tuhan mau ngasih tahu saya bahwa saya tahu kamu belum siap gitu. Believe me, saya nggak pernah tahu bahwa Tangan Pengharapan akan sebesar hari ini. Anda ngerti maksud saya? Dan ternyata kenapa saya harus memulai dengan begitu sulit? Dengan keadaan udah susah masih bantu orang. Kadang-kadang kan nggak masuk akal ya. Tapi Tuhan ternyata mau lihat hati saya gitu loh. Dengan berkat kecil yang Tuhan titipkan dalam hidup saya masih punya lebih nggak buat orang lain? Saya bisa berkata cukup nggak buat diri saya sendiri? Saya bisa dipercaya Tuhan nggak? Nggak lama setelah Tuhan ngomong gitu, pengusaha yang support kami di Bandung ini titip uang 10 juta ke saya setiap bulan untuk membantu orang miskin. Apakah menurut Anda itu kebetulan? No. Kapasitas hati saya mulai diperbesar Tuhan. Dari uang sendiri, 30% penghasilan suami, plus 10 juta titipan orang. What did I do? Karena saya orang Jakarta, saya nggak tahu Bandung. Saya pergi ke Jogja Supermarket. Kalau Anda tahu Bandung, saya belanjakan 10 juta itu sampai rupiah terkecil. Saya belikan sembako 30 paket. Kemudian saya minta mbaknya masukin ke plastik jadi 30 kantong. 10 juta itu saya belanjakan sampai rupiah terkecil, bahkan kurang saya tambahin pakai uang saya sendiri. Dan bonnya saya serahkan ke pengusaha itu. Dan waktu saya bagi itu ke rumah-rumah orang miskin di daerah Cimahi, Bandung, saya kasih fotonya ke orang ini. Saya bilang, nih Pak, saya udah bagiin. Terima kasih. Setiap bulan saya lakukan yang sama. Saya fotoin notanya, saya bagiin, dan saya kasih buktinya. Saya lakukan itu. I didn't know bahwa Tuhan punya rencana besar buat saya. Mulai goncangan datang. Dengar, ini berita bagus. Ketika goncangan datang dalam hidupmu, artinya Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk keluar dari sangkar. Bahwa Tuhan mau bikin kamu terbang. Tuhan mau lakukan perkara yang jauh lebih besar dalam hidupmu. Katakan amin. Waktu kamu digoncang, selalu tiap kali ada masalah datang, perkatakan dengan iman, Tuhan lagi mau bikin aku besar. Tuhan lagi mau promosi aku. Berkat yang baru akan datang dalam hidupku. Saya tiap kali digosipin orang, dijahatin orang, saya selalu perkatakan ini. Sebentar lagi ada berkat datang. Amen. Gak lama, suami saya dibilang gini, kamu harus kembali ke Australia. Kamu harus bikin gereja di sana. Ditawarin gaji, rumah, mobil, dan sebagainya. Tiba-tiba roh Tuhan berkata, takut akan manusia mendatangkan jerat. Saya gak boleh takut sama orang kaya. Intinya Tuhan bilang gitu. Akhirnya kami berdua sepakat menolak tawaran pengusaha ini. Dan kami memilih pindah kembali ke Jakarta. Akhirnya di Jakarta, singkat cerita, saya mulai berdoa, apa yang saya harus lakukan di sana, di sini. Tiba-tiba saya dapat telepon dari Joyce Meyer Ministry untuk ngajak kami meeting di Surabaya. Kok bisa dapat kontak kita? Karena teman kami yang handle KKR beliau di Surabaya tahun 2008. Jadi dia kontak suami saya, yuk meeting di Surabaya. Agustus 2008 saya ingat. Kami kembali dari Bandung itu Juli 2007. Sorry, berarti 2007 ya sayang. Agustus 2007 kita ketemu di Surabaya. Guess what? Mereka nawarin saya, do you wanna be the country director of Joyce Meyer Ministries? Saya bingung, Joyce Meyer Ministry? Joyce Meyer itu namanya besar sekali, internasional. Kerja apa saya tanya? Dia bilang gini, feeding the children. Saya langsung bilang gini, yes I want it. When can you fly to India? Saya langsung kasih tanggal, 17 September 2007.
Dia bilang, oke, we'll send you ticket, we'll pick you up. Berangkat ke Hyderabad, India. Saya ketemu anak-anak India yang miskin-miskin, kecil-kecil. Mereka hidup lebih miskin dari Indonesia. Di situ saya nangis peluk mereka. Saya lihat ibu-ibu yang dilatih. Mereka bukan agama Kristen. Saya nangis. Aku ingat Indonesia. Ini mimpiku buat Indonesia. Orang-orang dikasih keterampilan untuk bisa keluar dari kemiskinan. This is what I wanna do. Saya on fire banget. Pulang dari Hyderabad, saya mulai kejalanan-kejalanan. Kerjasama dengan Pelmas. Salah satu denominasi. Saya nggak sebut. Yang kemudian saya dapati tidak jujur. Akhirnya kita sempat bantu 1028 anak di jalanan Jakarta. Ada 8 titik kita bangun feeding and learning center. Saya makin excited. Bayangin dari 5 anak. 8, 10, 12, 15 anak di Bandung. Tuhan ganti dengan 1028 anak di Jakarta. Belum selesai, masalah datang lagi. Yang saya percaya di Jakarta tidak bisa dipercaya. Saya laporkan ke Joshua Ministry, saya bilang, sorry, just stop your money. We cannot handle it. Mereka sampai bingung sama saya. Kok jujur banget nih orang? Kok nolak duit? Dia datang ke Indonesia, dia bilang gini, if you have problem, deal with it. We just believe that you will handle it well. Akhirnya saya mulai digerakkan Tuhan, Februari 2008. Ketika Axel lahir pertama kali, untuk pergi ke pedalaman-pedalaman, saya mulai pergi dengan suami saya. Saya bilang, Jo, bawa aku ke Halmahera, karena Jojo pernah bantu anak-anak Halmahera tahun 2000 waktu kerusuhan. Kami pergi ke Halmahera, kami mulai bantu. Ada 450 anak yang kami bantu, bertambah lagi 500-an. Kami mulai pergi ke NTT, kami mulai pergi ke Papua, kami mulai pergi ke Mentawai, kami mulai keliling Indonesia. Dan tiba-tiba ada 1.500 anak, kemudian ada 2.500 anak, kemudian 3.000 anak, kemudian 3.500, kemudian 4.500, kemudian 5.000, 6.000, 7.000. Dan sehari ini sudah 3 generasi di setiap desa kita bantu. Ada lebih dari 10.000 anak Indonesia. Saya kasih tahu, Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Katakan Tuhan luar biasa. Apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu hari ini, sekecil apapun, jangan pernah nyepelein. Yesaya 60:22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saya percaya Tuhan tuh terlalu sanggup mengubah hidup kita yang sampah ini jadi mulia dan berharga bagi Dia. Jangan pernah pandang dirimu kecil, karena kamu punya Tuhan yang besar. Katakan kanan kirimu, kamu punya Tuhan yang besar.